Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kasus penggelembungan nilai 50 siswa SMP Negeri 1 Padang dikecam berbagai pihak. Dua pengedar narkoba diciduk polisi. Kakak Wali Kota Bukit Tinggi yang membangkang saat ditertibkan Wali Nagari Padang Lua, hingga perintah Ketua DPRD Sumbar untuk memecat Kepala SMP Negeri 1 Padang. Kami sampaikan dalam berita Padang sepekan. Kasus penggelembungan nilai siswa SMP Negeri 1 Padang mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Pada intinya, mereka meminta agar Dinas Pendidikan membentuk tim terpadu untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut, sekaligus meminta sekolah menengah atas untuk tidak mendiskreditkan ke-50 siswa SMP 1 Padang yang nilainya didongkrak tersebut agar tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka. Pakar Pendidikan Universitas Negeri Padang, Sufiarma Marsidin, meminta Dinas Pendidikan Kota Padang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus tersebut, sekaligus mencari tahu pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam penggelembungan nilai tersebut. Sufiarma Marsidin bahkan mendesak Dinas Pendidikan untuk menonaktifkan sementara waktu Yan Hendrik dari jabatan Kepala SMP Negeri 1 Padang hingga penyelidikannya selesai. Saya mengharapkan kepada Dinas Pendidikan harus dibentuk tim terpadu. Tim terpadu inilah yang melakukan investigasi secara komprehensif. Kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini? Sebab nilai-nilai yang seperti ini tidak mungkin dilakukan satu orang. Pasti ada unsur kerjasama. Kepala Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah Sumatera Barat ini justru mengkhawatirkan jika gara-gara kasus ini dapat menurunkan akreditasi SMP Negeri 1 dari akreditas A menjadi akreditasi B. Saya selaku Ketua Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah Provinsi Sumatera Barat, kalau ada laporan ke Jakarta dalam tanda petik dapodik, hal ini bisa membuat peringkat akreditasinya dari A menjadi B. Sementara itu, seorang tokoh masyarakat Kota Padang yang peduli dengan dunia pendidikan di Sumatera Barat menilai perlu diselidiki kemungkinan keterlibatan orang tua murid yang bekerja sama dengan guru dan kepala sekolah dalam mendongkrak nilai siswa tersebut. Ini analisa kita saja. Seseorang melakukan tindakan pelanggaran itu disebabkan oleh suatu kondisi. Contoh, bisa jadi permintaan daripada orang tua murid. Kalau ini dilakukan, Masya Allah, ini subhanallah, saya sangat khawatir bagaimana pendidikan kita ke depannya. Jadi, kita melihat harus diselidiki betul ini, jangan hanya menyalahkan satu pihak guru saja, tetapi dibuat tim khusus, tim independen yang menyelidiki apa penyebab semua ini terjadi. Sedangkan sikap DPRD Sumatera Barat sudah jelas, meminta agar Kepala SMP Negeri 1 Padang diberhentikan. Namun untuk siswa yang nilainya digelembungkan, tetap diberi peluang yang sama untuk melanjutkan sekolah di tingkat SMA. Kita masih kekurangan SMA di Kota Padang ini. Nah, kalau ada jalur-jalur khusus, tentunya juga dari yang lain juga akan coba minta juga kan. Jadi ini butuh pertimbangannya masa. Yang penting itu jangan ada anak didik kita yang teraniaya, siapapun orangnya, termasuk yang 50 tadi itu, sehingga mereka tidak mengecam pendidikan di SMA. Itu yang penting. Anehnya, meski kasus ini telah menjadi isu hangat di masyarakat, belum ada tindakan apapun yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Padang terhadap guru dan kepala SMP Negeri 1 Padang. Yang baru dilakukan hanya mendiskualifikasi nilai ke-50 siswa yang digelembungkan dan mengembalikannya ke nilai asli mereka.
Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Sehari jelang dilakukannya uji coba penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pengguna BBM jenis Pertalite, para sopir angkutan kota di Bukit Tinggi tak mengetahui sama sekali tentang informasi tersebut. Dari pihak Anda sendiri sudah mengetahui? Belum tahu. Namun setelah diberitahu, para sopir ini menolaknya mentah-mentah karena akan merepotkan. Ribet nggak, susah. Kenapa, Bang? Soalnya ada yang nggak punya handphone, terus ada yang nggak bisa cara penggunaan pakai aplikasi. Dipersulit lah nggak? Kalau pakai aplikasi dipersulit. Yang nggak ada HP Android kayak mana? Iya kan? Karena kita tidak mempunyai Android, terus paket lah isi kota gitu kan. Ribet pokoknya nih. Selain merepotkan, penggunaan aplikasi ini juga membingungkan para sopir. Pasalnya, salah satu data yang harus mereka isi adalah soal kepemilikan kendaraan. Sedangkan mereka hanyalah sopir yang mengoperasikan angkutan kota milik majikannya. Para sopir ini juga bertanya, apakah harus majikannya yang mengisi BBM ke SPBU? Rencananya, mulai hari ini, Pertamina akan melakukan uji coba penggunaan aplikasi My Pertamina untuk membeli Pertalite dan solar subsidi. Uji coba ini akan dilakukan di 11 kota yang terdapat pada 5 provinsi di Indonesia. Di Sumatera Barat sendiri, uji coba akan dilakukan di 4 daerah sekaligus, yakni Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, dan Kabupaten Agam. Pihak Pertamina telah menyiagakan petugasnya di setiap SPBU yang menjadi tempat uji coba. Nantinya petugas tersebut akan membantu warga yang kesulitan. Dari tanggapan warga dan sopir angkutan kota yang disampaikan kepada media, bisa dipastikan jika Pertamina kurang melakukan sosialisasi kegiatan uji coba ini. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Jumlah sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku di Pasaman Barat meningkat jika dibandingkan dengan kondisi 2 minggu lalu. Kini sapi yang tertular PMK berjumlah 421 ekor, naik hampir 4 kali lipat. 2 minggu lalu, hanya 124 ekor yang terjangkit PMK. Menurut data dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pasaman Barat, ternak yang terjangkit PMK terjadi di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Kinali dengan jumlah 278 ekor, Kecamatan Pasaman 13 ekor, Kecamatan Talamau 5 ekor, Kecamatan Luhak Nanduo 61 ekor, Kecamatan Lembah Melintang 57 ekor, dan Kecamatan Sungai Aur 7 ekor. Namun dari data di atas, jumlah ternak yang sembuh juga mengalami peningkatan. Dari 2 minggu sebelumnya 9 ekor sapi, kini menjadi sekitar 191 ekor. Untuk Pasaman Barat sampai yang terbaru ya, kasusnya dilaporkan ada sekitar 421 ekor yang suspek. Sedangkan yang positif dulu kan alhamdulillah udah sembuh, yang 2 positif udah sembuh. Kemudian yang dari suspek yang dari 421 ini ada sekitar 190-an sudah sembuh. Dinyatakan sembuh yaitu tidak menunjukkan tanda-tanda PMK lagi. Sementara itu untuk mengatasi penyebaran PMK, petugas melakukan pengawasan dan pembatasan jual beli hewan di pasar ternak. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di kandang ternak. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.
Dinas Pertanian Kota Padang mulai menyuntik ternak sapi dengan vaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku pada Rabu siang. Untuk tahap awal, ada 100 ekor sapi yang disuntik. Penyuntikan vaksin PMK dilakukan di kandang UPT Ternak, Dinas Pertanian Kota Padang, di kawasan Ayapacah, Kecamatan Koto Tangah. Sapi-sapi yang disuntik vaksin tersebut terdiri dari 50 ekor indukan dan 50 ekor anakan jenis Brahman Cross. Petugas kesehatan hewan tampak kesulitan saat melakukan penyuntikan tersebut karena beberapa sapi memberontak karena ketakutan. Dipilihnya sapi yang ada di RPH Ayapacah untuk divaksin pertama kali karena kawasan RPH Padang merupakan tempat masuknya hewan ternak dari luar Padang, sehingga dikhawatirkan penyebaran PMK di kawasan tersebut. Sapi pembibitan di RPH Ayapacah ini merupakan hewan yang akan dikembangkan di seluruh Kota Padang. Sesuai dengan instruksi dan kesepakatan dari Dinas Peternakan Sumatera Barat. Ya, hari ini kita menargetkan sekitar 100 ekor sapi yang ada di UPTD pembibitan ternak kita. Sesuai dengan kesepakatan, perjanjian dan bantuan yang diberikan ke kita. Hanya sekitar tahap 1 ini adalah sekitar 100 vaksin, 100 ekor sapi yang akan divaksin. Beberapa waktu lalu, 32 sapi di Kota Padang positif mengidap penyakit PMK. Namun semua hewan tersebut saat ini sudah sehat dan dinyatakan bebas PMK. Robiham melaporkan dari Padang.